Ardianti dari Toyota Team Indonesia. Awal mula tuh dulu karena sering ikut papi latihan balap mobil slalom. Awalnya tuh cuma jadi kayak helper gitu, bantu-bantu. Misalnya Kun jatuh diberdiriin, terus ngurusin makanan, ngurusin branding stiker. Itu masih SD. Karena emang senang banget sama balapan, terus excited banget. Kalau tiap ke bengkel pun tuh selalu ikut, selalu pengen tahu mobil tuh gimana. Kalau latihan tuh juga kadang ikut dong, lah pengen ngerasain sensasi kayak gimana. Akhirnya sampai pengen belajar mobil manual. Jadi udah bisa bawa mobil matic, terus pengen belajar mobil manual. Kebetulan papi tuh punya mobilnya tuh mobil manualnya tuh mobil balap. Akhirnya belajar pertama kali naik mobil manual tuh pakai mobil balap itu. Nah dari situ baru rasain nih, wah sensasinya seru banget ya naik mobil balap. Terus akhirnya papi ngeliat karena emang kok pengen banget nih anak cewek seniat itu sama dunia otomotif, akhirnya dibolehin deh. Kalau fokus sebenarnya bukan fokus di drifting, fokus tapi sebenarnya lebih di balap mobil ini, balap mobil dan balap slalom. Karena dengan dua bangkai balapan ini aku istilahnya apa ya, tanggung jawabnya lebih besar. Kalau untuk drifting, kenapa orang kelihatannya lebih fokus di drifting? Mungkin karena pemberitaannya drifting lebih menarik, satu. Yang kedua, pemberitaannya juga lebih banyak. Jadi mungkin orang lebih banyak taunya Alinka itu siapa sih? Drifter. Karena emang balapannya beda dengan balapan yang lain yang aku ikutin. Aku saat ini ikut 4 cabang balap mobil, ada drifting, slalom, touring, sama street off-road. Mungkin dari keempat cabang itu yang paling menarik yang drifting. Karena drifting itu kan bukan balapan aja, tapi dia ada entertainmentnya. Makanya orang lebih tertarik, lebih taunya tuh drifting. Padahal sebenarnya lebih fokus di balapan ini, karena menurut aku balapan yang bener-bener balapan ya balap mobil di Sentul ini. Kalau layak, waduh, nggak berani sih ya, terlalu menyombongkan diri, terlalu kalau regen. Kalau misalnya aku bisa bilang kayak gue udah drifting, mungkin aku bisa pede ngomong karena aku satu-satunya perempuan yang drifting gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang aku patut dipanggil Ratu Drifting karena emang aku satu-satunya drifter perempuan di Indonesia. Dulu pernah kebalik pakai mobil Yaris yang pakai sekarang ini waktu latihan, itu H-2 sebelum race, lagi unofficial practice, terus kebalik di tikungan kedua, kita biasa sebut R2 di Sentul. Itu agak trauma juga, sampai sekarang setiap lewatin R2 itu pasti ada ketakutan sendiri yang bikin kaki tuh refleks jadi ngelepas gas setiap kali keinget. Padahal di tikungan kedua itu malah lebih bahaya kalau kita rilis throttle-nya itu. Lebih seharusnya di situ tuh titik kita emang gaspol. Nah itu jadi kayak perdebatan batin sendiri gitu. Takut jadi ngelepas gas, tapi kalau dilepas gas malah itu bahaya. Cuma lama-kelamaan sih sekarang udah mulai terbiasa, udah mulai bisa melupakan sedikit, walaupun beberapa kali kadang-kadang ya kan namanya juga balapan, kita sekian lap muter track ini pasti ada waktu capeknya. Nah waktu capeknya itu tuh pasti lagi agak ngawang, nah itu tuh baru kadang keinget. Jadi ya cara ngatasinnya sebisa mungkin selalu konsentrasi, se-enjoy mungkin, biar feelingnya sama mindset otaknya tuh happy terus, jadi nggak keinget yang nggak enak-enak itu. Alhamdulillah belum pernah ya, mungkin karena kebiasaan. Kalau hampir kecelakaan mungkin beberapa kali pernah, cuma karena emang itu dia dari kecil belajar udah balap slalom. Slalom itu bisa dibilang basic nyetir mobil, jadi refleksnya mungkin udah bukan menyombongkan diri, cuma ada sepersekian detik tuh kadang-kadang juga nggak sadar, misalnya hampir accident tapi bisa refleks mengelak gitu. Terus kalau misalnya lagi dia mungkin nggak sadar bisa gitu, cuma pas lagi udah selesai lewat, kok gue bisa kayak gitu ya, itu rasanya kayak sepersekian detik, cuman sedetik, cuma di dalam bayanganku tuh slow motion kayaknya, kayak bisa tek 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 terus lewatin yang hampir accident. Perbedaan nggak ada sih ya, tetap kayak suka ke salon juga, tetep lah ngurusin kayak mani-pedi, terus facial itu masih juga, treatment itu malah lebih sering karena biasanya setiap event, selesai event tuh pasti ngerasa kayak waduh kayak mukanya agak kusem nih, langsung facial,
Terus biasanya sebelum balap tuh pasti kerimbat karena pengennya tiap balap tuh harus kece gitu. Setelah balap pun juga suka kerimbat juga. Dulu pertama kali waktu ikut nggak ada kepikiran untuk balapan buat cowok ya atau cewek tuh aneh sih kalau balapan tuh nggak ada kepikiran sama sekali karena emang udah ada ketertarikan itu kan. Sampai akhirnya nyemplung lah di dunia ini baru denger tuh omongan orang-orang ada yang bilang kayak cewek ngapain sih ikutan balap karena di dapur aja masak. Ah cewek ntar kalau balap gimana ntar ada patah-patah lah atau bisa tangannya kotor lah, tangannya kasar nanti kalau suaminya gimana gitu. Itu baru ada omongan gitu. Cuma dari situ aku malah pengen ngebuktiin kalau kenapa sih harus cowok doang gitu, kenapa cewek nggak bisa gitu. Ngebuktiin kalau cewek tuh bisa ngelakuin apa yang cowok lakuin. Kita